Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rusli. Selamat menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan saya mendoakan semoga anda semuanya yang menonton channel ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang bertambah-tambah, umur yang panjang, keluarga yang sehat, dan dipermudahkan ataupun dilancarkan segala urusan dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini ataupun ibadah-ibadah yang lain. Kita berdoa guys, semoga bulan Ramadan tahun ini adalah menjadi bulan Ramadan terbaik kita berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini guys. Terima kasih kepada anda yang terus hadir ke channel ini dengan berikan like, comment, share, dan subscribe. Dan saya Rusli mewakili seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan salam persaudaraan buat anda semuanya yang sedang menonton di Indonesia ataupun di mana anda berada. Semoga kita tetap kompak dan saling mendoakan dalam hal-hal kebaikan. Oke guys, pada kali ini saya akan mereaksi satu video yang menurut saya di channel ini ada beberapa video yang minta saya reaksi, dan saya pilih dua video di channel ini karena menurut saya ini adalah video update. Yang pertama sekali adalah bahasa Indonesia akan dijadikan bahasa PBB. Okey, siapa yang mengatakan adakah itu cuma cerita kosong ataupun omong kosong dan sebagainya? Okey, saya mau beritahu dengan anda, ini adalah profesor asal Malaysia yang mengatakan bahasa Indonesia akan menjadi bahasa PBB guys. Dan ramai yang mengatakan kepada saya, Rusdi berani enggak mereaksi video ini? Gimana nih rasanya bahasa Indonesia sudah mau dijadikan bahasa PBB dan juga bahasa yang lebih dikenali berbanding dengan bahasa yang ada di negara anda. Menurut saya tidak ada hal yang harus saya tersinggung di sini, adalah karena saya adalah penutur untuk kedua-dua bahasa. Saya penutur bahasa Melayu Malaysia dan saya juga penutur bahasa Indonesia. Jadi tidak ada apa-apa yang perlu saya singgungkan, dan saya juga harus akui kesuksesan bahasa Indonesia saat ini guys. Jadi bermaksud di sini tidak ada apa-apa yang harus disinggungkan, cuma saya jadi penasaran nih, apa yang diperkatakan oleh profesor ini, apa respon profesor ini apabila bahasa Indonesia mau dijadikan sebagai bahasa PBB, dan apakah sepatutnya seharusnya yang dilakukan oleh bahasa Melayu di Malaysia untuk memastikan bahasa Melayu juga bisa standing ataupun bisa diterima dengan baik seperti mana bahasa Indonesia guys. Jadi ayo kita sama-sama saksikan videonya seperti apa dengan kiraan 3, 2, 1, jom. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini. Sedih sekali guys. Daripada channel Berita Semasa, jangan lupa tutup. Kalau walaupun saya dapat fakta menyatakan bahawa penutur bahasa Melayu dianggapkan berjumlah 300 juta dan bahasa Melayu adalah antara bahasa paling ramai penutur di dunia, walaupun belum lagi ada sambutan hari yang khusus untuk bahasa Melayu pada peringkat dunia UNESCO. Guys, mengatakan bahasa Melayu penuturnya 300 juta. Jadi saya tidak mau komen apa-apa guys, karena saya sudah bikin videonya sebelum ini. Jadi menurut anda, nah gimana nih selepas anda mendengar sendiri narasinya ataupun hostnya sendiri mengatakan seperti itu? Jadi mungkin anda boleh berikan kata-kata anda di ruang komentar. Tapi mohon di bulan suci Ramadan ini berilah kata-kata yang positif yang bisa memberikan satu pesan nasihat buat kita, bukannya bahkan menghina ataupun mencaci dan sebagainya guys. Oke, keren banget. Kita lanjut. Mana bahasa lain seperti bahasa Arab, Perancis dan juga Mandarin. Jadi apa pandangan daripada Prof, Doktor dan juga Saudara Hanafi tentang perkara ini? Perlu sambutan? Prof? Ya, tentang sambutan terhadap bahasa Melayu di peringkat dunia, ya khususnya di UNESCO itu. Dalam hal ini, ya Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa bangsa-bangsa bersatu, bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ketujuh. Setakat ini 6 bahasa telah diangkat menjadi bahasa-bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Seperti yang disebutkan oleh Hani tadi. Dan Indonesia berhasrat pada tahun 2045, tak lama lagi, dalam 40 tahun lagi, Indonesia mau merealisasikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ketujuh untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu.
Dari satu segi ia bagus sekali lah, tetapi mereka menegaskan, ya, saya memetik kata-kata yang digunakan oleh wakil mereka semasa kami berseminar dan bermesyuarat pada tahun 2019, iaitu April di Kuala Lumpur, sewaktu adanya MABIM itu, iaitu mesyuarat bahasa tahunan ataupun dui tahunan Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia. Mereka berkata mereka mau jalan sendiri-sendiri. Maknanya dari Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang ketujuh di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mereka tidak mau bekerjasama dengan Malaysia. Mereka mau jalan sendiri-sendiri. Itu kata-kata daripada wakil mereka. Jadi bagi saya, mereka boleh saja melakukannya sendiri, sebab seperti yang dikatakan oleh saudara Hanafi tadi, daripada 300 juta penutur bahasa Melayu di dunia ini, 300 juta penutur, 270 datang daripada Indonesia. 270 dari Indonesia. Mereka ada kekuatan di situ. Yang kedua, mereka ada legasi budaya semasa. Kita tidak ada. Dan kalaulah betul bahasa Melayu itu nak diangkat menjadi bahasa penting di dunia, pasti mereka yang nak mengangkat itu akan ke Malaysia untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi mereka pasti akan mendapati ia melekut di tepi gantang di Malaysia. Ia tidak ada legasi semasa. Di Indonesia memang ia ada legasi semasa yang cukup kuat. Sebentar, dan kita saya baru ingat guys, ternyata profesor ini yang mengatakan, Profesor Teo Kok Siong ini yang mengatakan penutur bahasa Melayu itu seramai 300 orang, 300 juta guys, dan 270 itu berasal daripada Indonesia. Bermaksud dalam pemikirannya, pemahaman profesor ini, Profesor Teo Kok Siong ini mengatakan Indonesia itu, bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Itu yang dikatakan di sini guys. Jadi dan apa yang saya lihat melalui background di belakang itu juga, rasanya ini adalah profesor daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengetahuan anda semuanya, ini adalah salah satu universiti terbaik juga yang dimiliki oleh di Malaysia, yang ada di Malaysia. Jadi saya kurang tahu, pasti ada hujah-hujah tertentu, alasan tertentu kenapa beliau mengatakan seperti itu. Cuma saya tidak tahu guys. Saya cuma perlu mendengar dan sama ada saya harus percaya atau gimana ini guys, karena ada yang mengatakan bukan, ada yang mengatakan Profesor Malaysia katakan ini. Jadi saya melihat di sini Profesor Malaysia sendiri sepertinya ada masalah nih, ada konflik antara Profesor Malaysia ini tentang bahasa Melayu ini. Jadi saya kurang tahu, karena apa yang saya lihat beberapa video sebelum ini, Profesor satu di Malaysia bilang ini, Profesor satu di Malaysia bilang ini. Jadi respon mereka itu terhadap bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu agak berbeda-beda guys. Jadi menurut anda gimana guys? Apa yang anda bisa, mungkin ada video yang mungkin lebih jelas ya untuk menggambarkan. Karena rasanya secara pribadi selepas saya menonton beberapa video daripada Profesor Malaysia, rasanya Profesor Malaysia yang ada di Malaysia sendiri mungkin ada masalah-masalah konflik salah faham dalaman, karena beberapa profesor pakar bahasa di Malaysia sendiri sepertinya memiliki jawaban yang berbeda-beda, respon yang berbeda-beda tentang kasus ini guys. Jadi ini ya salah satu kebimbangan yang berlaku dalam video ini, yang dialami oleh beberapa profesor, doktor dan OUM adalah Open University Malaysia guys, dan saya kurang tahu yang satu lagi. Jadi kita lanjut. Lihat para pemimpin Indonesia semenjak dahulu sampai ke hari ini, dan saya kira selama-lamanya akan berucap dalam bahasa Indonesia di Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Itu diakui guys, ya. Itu paling keren. Saya kira 2-3 minggu ataupun beberapa hari yang lepas ada perhimpunan ini. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden
Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini. Sebab kita bekerjasama dengan Indonesia untuk membina bahasa Melayu di peringkat rantauan ini. Sehingga kan kita sanggup mengorbankan bertanda. Kalau dahulu kita yang tua-tua ni untuk mengeja semak dengan semak tu ejaannya lain. Kalau semak melukar tu tu ada tanda di atas itu. Betul. Semak nya tak ada apa-apa. Jadi itulah ejaan kita guna pakai. Ejaan Zabah sebelum kita lancarkan yang baru bersama-sama dengan Indonesia ini pada tahun 72. Kita korbankan yang itu. Dan sekarang mereka nak tinggalkan kita. Saya cukup rasa tak patut. Okey, apa yang saya dapat daripada video ini, profesor ini apa yang namanya, mengeluahkan rasa kekesalannya terhadap apa yang terjadi sekarang. Saya kurang tahu sama ada kecewa ataupun bangga, tapi dalam masa yang sama dia mengakui tentang bagaimana pemimpin di Indonesia itu begitu memperjuangkan bahasa Indonesia, bahkan menjadikan bahasa Indonesia itu salah satu bahasa yang dituturkan di peringkat dunia, guys. Berbeda, sempat lagi dikatakan tadi, berbeda di Malaysia menggunakan bahasa Inggris. Sempatlah, maksudnya di sini profesor ini mengakui betapa Indonesia itu bangga banget dengan bahasa Indonesia. Tapi dalam masa yang sama, apabila bahasa Indonesia itu telah mau didaftarkan sebagai bahasa resmi yang ke-7 di PBB dan menggunakan nama bahasa Indonesia, ini juga membuatkan profesor asal Malaysia ini agak kecewa kerana apabila menggunakan bahasa Indonesia itu secara tidak langsung akan mengetepikan Melayunya di situ. Jadi kerana profesor ini kalau boleh mau kolaborasi, tapi Indonesia tidak mau kolaborasi, wakil Indonesia tidak mau kolaborasi, mau gerak sendiri-sendiri kerana ada masing-masing ada alasannya. Alasan yang pertama, Indonesia mau digelar sebagai bahasa Indonesia demi untuk menjaga persatuan yang ada di Indonesia. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia, tidak mau menggunakan bahasa Melayu. Di Malaysia, yaitu Profesor Teo Kok Siong ini pula tetap dengan pendiriannya untuk mengatakan bahasa Melayu itu dituturkan oleh 300 juta orang. Dan dia juga mengatakan 270 itu berasal daripada Indonesia. Jadi ada dua konflik di sini, dan dua konflik di sini salah satu harus mengalah begitu. Saya kurang tahu, guys. Jadi itu yang berlaku lah di video ini, dan saya tidak tahu apa yang pasti. Saya cuma mau katakan kalau itu yang terbaik, teruskan, kerana masing-masing punya opini tersendiri. Dan apapun, saya bangga dengan bagaimana Indonesia mengangkat bahasa Indonesia ke satu tahap yang sampai sejauh ini saya sendiri menggunakan bahasa Indonesia di video ini. Bahkan pertuturan-pertuturan saya dengan teman-teman Indonesia, saya menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga melihat bagaimana bahasa Indonesia itu menyatukan jiwa-jiwa yang berbeda-beda yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya, kekuatan Indonesia yang begitu sukses di situ, dan Indonesia juga berevolusi sehingga kan bahasa Indonesia itu bisa diterima dengan baik oleh penduduk di luar negeri yang lain, guys. Jadi menurut saya itu kelebihan yang bahasa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bahasa Melayu. Jadi semoga akan ada satu perbincangan untuk membahaskan kasus ini, di mana tetap ada bahasa Indonesia, tetap juga ada bahasa Melayu, tanpa ada rasa yang tersinggung. Okey, jadi saya mendoakan kedua-dua bahasa ini tetap unggul, kerana menurut saya dua bahasa ini memiliki kualitas, memiliki persamaan. Jadi insya-Allah semoga sukses terus. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.